bab tentang politik, strategi, dan hukum. Kamnas diartikan sebagai pertahanan keamanan negara yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditunjukkan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan bukan hanya upaya dari satu atau dua golongan saja, melainkan upaya dari TNI dan seluruh lapisan masyarakat atau rakyat Indonesia sebagai sumber dasar kekuatan pertahanan keamanan negara. Tujuan Kamnas adalah untuk menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan mencapai tujuan nasional. Sedangkan landasan Hamkanas adalah landasan ideologinya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, landasan doktrin dan landasan operasional. Selanjutnya, pengertian politik dan strategi pertahanan keamanan nasional atau Postra Hamkamnas. Politik Hamkanas ialah pernyataan cita-cita bangsa negara tentang pembinaan secara total dari potensi Hamkanas untuk mencapai tujuan Hamkanas dalam rangka tujuan nasional. Sedangkan strategi Hamkanas adalah langkah-langkah pembangunan dan penggunaan kekuatan dan sarana Hamkamnas dalam rangka pelaksanaan politik Hamkamnas. Lalu apa fungsi dari Polsta Hamkanas? Ialah sebagai pertahanan terhadap TGA, HTAG serta tidak menggunakan untuk diserang sebagai pencegahan penjagalan terhadap lawan yang akan menyerang. Sedangkan tujuan dari Polsta Hamkanas yaitu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hamkanas dalam rangka ketahanan nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas dengan dapat mengamankan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Selanjutnya, hubungan Polsta Hamkamnas dengan Postarnas adalah politik dan strategi nasional terdiri dari beberapa komponen yaitu politik dan strategi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Dengan demikian, jelaslah bahwa Postra Hamkamnas merupakan bagian internal dan tidak dapat dipisahkan dari politik dan strategi nasional secara keseluruhan. Nah, lanjut, faktor yang mempengaruhi Polsta Hamkamnas adalah pertama, doktrin Hamkam. Doktrin Hamkam yang ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaksana Hamkamnas adalah doktrin Hamkamnas dan doktrin perjuangan TNI Tridharma Eka Karma. Menurut doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta, keselamatan negara dan bangsa ditentukan oleh faktor rakyat, yakni rakyat yang patriotik, militan, terlatih, dan tersusun baik. Kualitas rakyat dalam arti mental atau jiwa organisasi serta keterampilannya ditentukan oleh kualitas inti kekuatan Hamkanas yaitu TNI. Wawasan nasional. Wawasan yang dianut dalam doktrin Hamkanas ialah wawasan Nusantara berintikan kekompakan, kesatuan, dan persatuan serta integrasi antara pemerintah, TNI Polri, dan rakyat. Yang ketiga, sistem Hamkam rata. Sistem Hamkam rata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman. Adalah geografi. Kondisi geografi bumi Indonesia serta letak geografi di dunia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang bersifat relatif permanen. Perkembangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk yang sangat tinggi di daerah-daerah tertentu dan sangat rendah di daerah-daerah lainnya mengandung pula permasalahan yang relatif permanen yang memerlukan perhatian dari segi pertahanan dan keamanan secara terus-menerus. Kelima adalah manusia. Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan the man begin the gun. Selain harus mempunyai fisik yang sehat dan kuat, serta mental yang baik, keadaannya dimanifestasikan dalam moral yang tinggi, jiwa karsa yang tebal, terdapatnya integrasi antara TNI dan rakyat, pendidikan, dan integrasi nasional. Keenam, masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang mempunyai sejumlah kepentingan. Perselisihan dan pertikaian dapat timbul karena adanya tabrakan kepentingan yang terjadi, yang mengakibatkan gangguan terhadap keamanan umumnya dan keterlibatan masyarakat pada khususnya. 7 adalah material. Perindustrian dalam negara berkembang yang masih di dalam taraf permulaan mengutamakan atau mendahulukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara angkatan, serta antara industri pertahanan dengan industri sipil. Yang kedelapan, tingkat ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan nasional serta kemampuan pemerintah dalam membangkitkan kegairahan dan partisipasi seluruh rakyat dalam melaksanakan pembangunan tersebut. 9. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek terjadi sangat cepat. Umumnya pada negara berkembang masih ketinggalan sehingga perlu diambil langkah dan akselerasi pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ke-10, manajemen. Tingkat kemampuan manajerial diarahkan menuju manajemen yang modern. Melalui rencana pembangunan Hamkamnas yang realistis, pragmatis, maka manajemen manusia, material, keuangan, dan sebagainya harus terus ditingkatkan. Sebelas adalah pengaruh luar negeri. Sesuai dengan politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia yaitu bebas aktif, maka politik Hamkanas adalah defensi aktif untuk pertahanan dan prevensi aktif untuk keamanan. Yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa akan sangat berpengaruh. TANAS sebagai hasil pandangan yang bersifat mawas ke dalam mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai different effect. Makin tinggi tingkat kewibawaan, maka semakin different effect tersebut. Kepemimpinan nasional yang kuat berwibawa lebih-lebih diperlukan pada masa darurat yang menjamin kelangsungan kehidupan nasional yang merdeka dan berdaulat. Berikutnya adalah pembangunan dan penggunaan kekuatan Hamkanas. Pembangunan Hamkanas dilakukan dengan mewujudkan daya
tingkat, yaitu kekuatan yang memberikan keyakinan kepada setiap pihak yang mempunyai maksud memusuhi bangsa Indonesia dan merencanakan melakukan agresi dengan cara apapun tidak dapat mencapai tujuan atau maksudnya. Sasaran kekuatan. Kekuatan rakyat di bidang pertahanan dan keamanan yang merata di seluruh wilayah dan nyata dapat dirasakan, yang terwujud oleh massa masyarakat yang militan, spontan didasari ketahanan ideologi Pancasila dan rasa cinta terhadap tanah air, untuk menentang setiap usaha atau gejala yang membahayakan atau melawan musuh yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia tanpa mengenal menyerah. Penggunaan kekuatan Hamkanas. Yang pertama adalah persuasi. Dimaksudkan dengan persuasi ini adalah usaha mengadakan penggalangan di segala bidang kehidupan sosial dengan maksud untuk menumbuhkan pengertian tentang arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN. Yang kedua, ancaman langsung. Setelah diadakan usaha persuasif edukatif sejauh mungkin masih tetap tidak dapat atau tidak mau diadakan kerjasama dan lebih membahayakan Hamkanas, maka diadakan tindakan yang menakuti dengan peringatan lisan ataupun gerakan. Hal ini dibarengi dengan tindakan preventif secukupnya sehingga dapat dikendalikan pada suasana persuasif. Yang ketiga, penghancuran. Penghancuran ini merupakan tindakan yang terpaksa setelah ditempuh semua jalan dan tidak mungkin lagi untuk dikembalikan pada suasana persuasif. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.